Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Bapak dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3B dengan anggota 11 orang akan mempresentasikan hasil dari diskusi dan kerja kelompok kami dengan topik Oviolit Sulawesi bagian timur, Halmahera, Buru, dan Seram. Lanjut. Nah, di mana saja lokasi yang akan kami bahas? Terdapat 4 lokasi yang akan menjadi fokus dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah Oviolit Sulawesi bagian timur yang secara administratif terletak di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Lalu cekungan di Halmahera, Maluku Utara, dan cekungan di Pulau Seram dan Pulau Buru, Provinsi Maluku. Lanjut. Pada poin pertama adalah Oviolit Sulawesi bagian timur. Bisa dilihat di peta sebelah kanan menurut Ilahuddin dan Rahmat 2017 yang diambil dari peta Satuan Litotektonik Sulawesi menurut Van Leeuwen 1994. Bisa dilihat jalur Oviolit Sulawesi Timur berada di sisi timur Sulawesi. Yang secara administratif bisa dilihat di peta sebelah kanan terletak di sentral Sulawesi dan Southeast Sulawesi. Lanjut. Nah, ini adalah peta geologi lain dari sumber Hermanto 2014 jika sebelumnya berdasarkan litotektonik, peta yang dibuat oleh Hermanto 2014 ini merupakan pembagian Mandela di Sulawesi dan sekitarnya. Nah, di sini bisa dilihat jika lajur oviolit di Sulawesi bagian timur itu cukup tebal. Lanjut. Pada poin pertama adalah batuan dasar. Nah, batuan dasar pada oviolit di Sulawesi bagian timur terdiri dari batuan mafik dan ultramafik yang ditutup oleh sedimen laut dalam. Batuan mafik dan ultramafik tersebut terdiri atas peridotit dan piroksenit serta mikrogabro dan basal. Nah, batuan mafik dan ultramafik tersebut didominasi oleh peridotit yang terdiri atas dunit, harsburgit, karsolit, dan piroksenit, serta mikrogabro dan basal yang ditemukan di beberapa tempat. Sementara itu, batuan sedimen laut dalam yang menutupi oviolit masuk dalam formasi Matano dan tersusun oleh batu gamping, serpih, dan rijang radiolarian. Sementara itu, untuk kompleks oviolit Sulawesi Tenggara merupakan kompleks batuan ultramafik yang tersusun atas dunit, harsburgit, werlit, hersolit, dexterit, serpentinit, dan broksinit. Selanjutnya, di mana tersingkap batu oviolit itu, yaitu basal batu simpang tersingkap di pantai utara sebelah timur lengan timur Sulawesi oleh Simanjuntak 1986, Mubroto 1988. Dapat dilihat pada peta letak batu simpangnya. Next. Metode analisis basal batu simpang dan komposisi. 16 sampel dianalisis oleh Mubroto 1988 yang pada segitiga Mulen 1983 dapat dilihat pada gambar di bawah menunjukkan sebagian besar 62,5% merupakan basal alkalin tengah samudra atau mid-oceanic alkali basa dan sisanya 25% adalah basal alkalin pulau samudra atau ocean island alkali basal. Berdasarkan data tersebut, diduga lajur oviolit Sulawesi Timur berada pada salah satu punggung tengah samudra atau mid-oceanic ridge. Next. Kemudian selanjutnya tersingkap pada Malili, Tanjung Wolo, dan Tanjung Mele dan sekitarnya oleh Audia 2020. Dapat dilihat pada peta Tanjung Lepe terletak pada titik Tanjung Lepe tersebut dan yang lingkaran merupakan daerah Malili. Next. Komposisi mineral yang tersingkap pada slide sebelumnya yaitu memiliki komposisi mineral olivin, ortopiroksen, klinopiroksen, CR-prinel, spinel, dan opa oleh Audia 2020. Next. Umur batuan sedimen laut Sulawesi bagian timur. Batuan sedimen laut dalam tersusun oleh batu gamping, serpih, dan rijang radiolaria memiliki umur kapur awal hingga kapur akhir, berdasarkan fosil yang terkandung dalam rijang dan batu gamping. Pada analisis fosil oleh Surono dan Sukarna 1995, Simanjuntak BKK 1993, dalam Panggabean dan Surono 2011, mendapatkan umur pada sampel batu rijang adalah Valariangian atau kapur awal hingga awal Cenomanian atau kapur akhir. Pada analisis fosil oleh Surono dan kawan-kawan 1994 dalam Panggabean dan Surono 2011 mendapatkan umur pada sampel batu gamping dan adalah kapur akhir. Maka umur batuan sedimen laut diduga sekitar kapur awal hingga kapur akhir.
Ya, kemudian ada umur oviolit Sulawesi bagian timur. Berdasarkan metode dating KAR pada lokasi yang berbeda di lengan timur Sulawesi dan Sulawesi Tengah, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, berumur 93,36 dengan margin 2,27 juta tahun yang lalu, dan 32,2 dengan margin 7,88 juta tahun yang lalu, berdasarkan Simanjuntak 1986. Yang kedua, berumur 79 dengan margin 5 juta tahun yang lalu dan 15,6 dengan margin umur 3 juta tahun yang lalu berdasarkan Mubroto 1988 yang diduga akibat alterasi. Kemudian yang ketiga, berumur 33,9 dengan margin 4,5 juta tahun yang lalu dan 26,1 dengan margin 6,1 juta tahun yang lalu berdasarkan Parkinson 1990. Maka secara umum, umur lajur oviolit Sulawesi Timur berkisar antara 93,36 dengan margin 2,27 6,1 dengan margin 6,1 juta tahun yang lalu atau kapur akhir hingga oligosen akhir. Kemudian dapat disimpulkan umur oviolit secara umum semakin muda ke arah timur. Next. Kemudian genesa dari oviolit itu sendiri. Oviolit itu terbentuk pada punggungan tengah samudra atau sekitar 17 hingga 42 derajat lintang selatan oleh Mubroto 1988. Batuan ini diduga merupakan bagian dari dasar Samudra Pasifik, yang mulai kapur sampai oligosen awal mengalami pemekaran. Sejak saat itu, batuan bergerak ke posisi saat ini pada 0,6 hingga 1,7 derajat lintang selatan. Apabila pada waktu pengendapan Molasa Sulawesi, oviolit telah pada posisi saat ini, maka perpindahan itu sejauh minimum 15,3 derajat atau sekitar 420,75 km hingga maksimum 41,4 atau sekitar 1138,5 km selama dari kapur hingga awal Miosen. Dan Molasa Sulawesi sendiri terdiri dari sedimen plastik dan karbonat yang terendapkan selama akhir dan sesudah tumbukan. Next. Gerakan ke barat oviolit memiliki kecepatan 3,7 hingga 9,3 cm per tahun. Ujung barat oviolit ini menunjam di bawah tepi timur paparan Sunda berdasarkan Simanjuntak 1986 sehingga terbentuk lajur gunung api Sulawesi Barat, mulai dari lengan selatan sampai lengan utara Sulawesi. Sedangkan ujung timur oviolit tersesar naikkan ke atas kepingan benua, yang gambar atau ilustrasinya akan ditampilkan pada slide berikutnya. Nah, berikut merupakan gambar dari bagian penunjaman dan pensesaran naik. Next. Oke, dilanjut. Terdapat mineralisasi yang terjadi di bagian timur Sulawesi, yang mana hal ini bisa dijadikan sebagai potensi sumber daya mineral. Jenis mineral yang ditemukan di Sulawesi bagian timur sebagian dikaitkan dengan massa oviolit yang terdapat di dalamnya. Mineralisasi yang terjadi berupa nikel laterite, deposit Fe atau besi, dan deposit primer dan sekunder dari kromit. Juga terdapat beberapa potongan kecil dari endapan CU yang miring dengan batuan silika yang ditemukan di dekat Lampea, selatan dari Malili, yang diduga berasal dari batuan ofiolitik Pambemelan 1949. Selain itu, emas aluvial dan primer diketahui terjadi di beberapa daerah, terutama di Bombana yang asal-usulnya itu belum ditetapkan secara pasti. Van Leeuwen and Peters 2011. Next. Ini merupakan peta mineralisasi pada bagian timur dari Sulawesi. Peta ini menunjukkan bahwa di mana sebagian besar atau deposit mineral itu diketahui berada. Kita bisa lihat pada peta dan legendanya secara dominan didominasi oleh nikel dan besi laterit pada bagian timur dari Sulawesi, yang diikuti dengan adanya endapan kromit dan placer dan primer, dan ada sebagian kecil di bagian selatan terdapat endapan placer AU atau emas. Next. Sehingga potensi dari oviolit yang ada di bagian timur Sulawesi ialah terdapatnya nikel dan besi laterit, dan juga primer dan sekunder dari kromit, dan juga keterdapatan AU pada aluvial, dan juga keterdapatan AU pada epithermal, dan lain sebagainya. Di bagian bawah terdapat tabel yang mencirikan tipe endapan depositary mineral yang dikaitkan dengan persebarannya pada waktunya, kapan ada. Terus di bagian bawah, kita melihat dari endapan yang tua sampai ke muda. Kita bisa lihat di bagian bawah,
terdapat endapan kromium primer pada umur Kretasius, kemudian dilanjutkan dengan adanya sedimen yang dihosin dengan tembaga pada umur Eosen, terus kemudian pada Oligosen terdapat endapan vulkanogenik masif sulfida yang kaya akan tembaga dan zinc dan timbal, kemudian dilanjutkan dengan adanya endapan yang dihosin dengan AU, yaitu berumur pada middle Eosen ke arah umur yang lebih muda, kemudian dilanjutkan adanya porfiri CuAU, dan juga endapan skarn besi AU, Cu, dan juga ada intrusi yang terkait dengan AU dan juga mangan sampai ironstone. Itu terdapat pada umur late Miocene. Terus dilanjuti dengan pada umur akhir Miocene sampai Pliocene terdapat endapan porfiri berupa CuAU, porfiri MO high, intermediate and low sulfidation epithermal untuk mineral AU dan Ag, dan juga ada intrusi yang terkait dengan emas. Terus kemudian adanya intrusi yang terkait dengan AU, dan juga adanya nikel laterit dan juga besi laterit, dan juga adanya endapan placer dari AU, kromium, dan besi. Next. Berikut berupa gambaran peta pola persebaran cekuan di Indonesia. Terdapat kotak merah pada gambar tersebut. Kotak merah itu menjelaskan bahwa cekungan yang berada di Sulawesi bagian timur. Next. Ini merupakan hasil zoom in-nya, yaitu terdapat 3 cekungan pada Sulawesi bagian timur, yaitu terdapat cekungan Luwuk Banggai, cekungan Tomori Banggai Selatan, dan juga yang terakhir terdapat cekungan Selabangka. Next. Selanjutnya, cekungan yang terdapat di Sulawesi bagian timur. Yang pertama itu adalah cekungan sedimen Luwuk Banggai. Cekungan ini merupakan pengandung hidrokarbon yang sekarang telah berproduksi. Terdapat beberapa lapangan migas di daerah ini, antara lain lapangan Tiaka, lapangan Senoro, lapangan Matindok, lapangan Minahaki, dan Cendanapura, serta lapangan Donggi dan Mentawa. Gambar di sebelah kiri ini merupakan pemodelan dari data bawah permukaan khusus untuk lapangan Tiaka dan Senoro. Lapangan migas di cekungan Luwuk Banggai ditandai dengan beberapa rembesan ke permukaan dan sebagian telah ditemukan, seperti di lapangan Senoro dengan cadangan 3,7 triliun kubik gas dan 65 miliar barel minyak bumi, belum termasuk lapangan yang lainnya. Ya, ini menurut Hasan Nuri 2004. Pengeboran di daerah ini dimulai sejak tahun 1997 dan diusahakan oleh Pertamina. Next. Cekungan Tomori ini terletak di Baduy Luwuk hingga Teluk Kolonodale yang terbentuk akibat tumbukan benua mikro Banggai Sula dan batuan oviolet Sulawesi Timur. Ini menurut Hall and Wilson 2000. Gambar di bawah merupakan gambar subduksi benua mikro Banggai Sula dengan Sulawesi bagian timur membentuk zona subduksi di Teluk Tomori di daerah Kolonodale. Next. Tumbukan ini terjadi di Miocene tengah sampai Pliocene. Tumbukan tersebut menghasilkan oviolit Sulawesi dan sesar kelopak pada bagian timur dari lempeng mikro Banggai Sula. Menurut Hall and Wilson 2000, akibat terjadinya tektonik di daerah penelitian ini mengakibatkan deformasi yang menghasilkan penyesaran bongkah sehingga terbentuk sejumlah cekungan kecil dan tinggi-tinggian struktur. Tinggian struktur menyebabkan terbentuknya perangkap hidrokarbon yang membentuk beberapa lapangan hidrokarbon di cekungan Tomori. Next. Berikutnya merupakan potensi dari cekungan Tomori itu sendiri, yaitu berupa struktur antiklin di lepas pantai dan darat dicirikan oleh lipatan memanjang yang ditafsirkan sebagai perangkap struktur hidrokarbon. Anomali gaya berat yang membentuk tinggian antiklin besar terdapat di lepas pantai seperti di Teluk Tolo. Next. Selanjutnya merupakan jalur migrasi dari cekungan Tomori itu sendiri berasosiasi dengan sesar-sesar naik yang terbentuk pada umur Miocene hingga Pliocene menurut Surono dan kawan-kawan tahun 1994. Tutupan di wilayah darat umumnya lebih kecil jika dibandingkan dengan di lepas pantai. Ditafsirkan bahwa hidrokarbon telah bermigrasi melalui bidang patahan hingga terperangkap pada tutupan tinggian. Next. Berikut merupakan penampang seismik yang memperlihatkan tumbukan Banggai fragmen dengan Sulawesi Timur yang menghasilkan sesar-sesar naik sebagai perangkap struktur hidrokarbon, yaitu gambar di sebelah kiri, sedangkan gambar di sebelah kanan ini merupakan penampang subduksi Banggai Sula dengan Sulawesi Timur, hubungannya dengan lapangan minyak cekungan Tomori, Luwuk, dan
kolonodale, di mana dapat kita lihat ada beberapa sesar sebagai jalur migrasi dari cekungan Tomori itu sendiri. Next. Baik, selanjutnya adalah mengenai batuan induk dan reservoir pada cekungan Tomori. Batuan induk dan reservoir hidrokarbon berumur Kenozoikum dan Mesozoikum. Menurut Handiwiria tahun 1190. Lapisan Mesozoikum kemungkinan adalah batuan induk dari formasi Tokala atau formasi Nanaka, walaupun belum terbukti sampai sekarang. Batuan pada cekungan Tomori ini dibentuk oleh dua kelompok batuan yang bersumber dari Banggai Sula dan batuan sedimen dari Ophiolite Sulawesi Timur. Berdasarkan penampang seismik dan penampang bor di slide sebelumnya, batuan dasar tersebut terdiri atas batuan malihan dan vulkanik yang secara umum mengalami pematahan bongkah, kemudian membentuk tinggian di atasnya sebagai perang struktur hidrokarbon. Selanjutnya, adalah mengenai cekungan Selabangka. Nah, cekungan ini merupakan salah satu cekungan yang masih dalam proses eksplorasi. Pengolahan sementara dari data akuisisi seismik 2 dimensi wilayah Selabangka pada lintasan 1008 berupa hasil broodstack onboard processing dan preliminary post-stack time migration atau POTM memperlihatkan hadirnya batuan sedimen berumur Mesozoikum telah mengalami kompresional, menghasilkan struktur perlipatan setelah fase penurunan permukaan. Hasil ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut, namun untuk sementara waktu diduga memiliki cadangan migas seperti lapangan-lapangan migas di sekitarnya. Sumber yang didapatkan itu berasal dari link seperti yang tertera di layar. Selanjutnya, lokasi kedua untuk presentasi kali ini adalah di Halmahera di Kepulauan Maluku, letaknya di sebelah timur Pulau Sulawesi, seperti yang ditandai oleh kotakan warna kuning. Selanjutnya, nah, berikut ini adalah peta geologi daerah Halmahera, modifikasi dari Hall dan Nichols tahun 1990. Dari peta ini kita dapat melihat beberapa batuan yang menyusun Halmahera. Dan untuk fokus pembahasan kita kali ini, nanti kita akan membahas kompleks batuan dasar Ophiolite, kemudian ada cekungan Morotai, kemudian cekungan Teluk Kau, dan juga cekungan Banda Barat. Selanjutnya, yang pertama adalah batuan dasar. Pulau Halmahera terletak di barat laut Papua Nugini yang secara tektonik berada di dekat batas selatan dari lempeng laut Filipina. Menurut Hall tahun 1987. Area ini merupakan area konvergen antara lempeng laut Filipina, lempeng Eurasia, dan lempeng Australia. Batuan dasar penyusun Halmahera bagian timur berupa ophiolite yang terpisah-pisah dan terintrusi oleh batuan plutonik yang berasal dari busur menurut Ballantyne tahun 1990. Kemudian ditumpangi oleh batuan sedimen dan vulkanik klasik berumur Kapur hingga Eosen menurut Hall tahun 1988. Selanjutnya, baik, selanjutnya masuk ke daerah Halmahera. Ini merupakan gambar elemen tektonik di daerah timur Indonesia di sekitar Halmahera dari Hall and Nichols 1990. Selanjutnya, nah untuk batuan dasar, umur dan jenisnya, menurut Sukamto dan Surya Atmaja 1981, Ophiolite Halmahera terbentuk pada zona subduksi sebelum kapur akhir, yang merepresentasikan busur depan dari busur berumur Mesozoik yang saat ini dapat dijumpai di lempeng laut Filipina. Kemudian di Halmahera Tengah juga ditemukan dike berupa diabas yang berasosiasi dengan lava bantal menurut Burgat dan kawan-kawan 1983. Kemudian di bagian yang lebih atas dari sekuen Ophiolite plutonik ini terdiri dari dolerite masif dengan struktur intergranular dan tekstur ophitic yang mengalami alterasi hidrotermal pervasif. Dan secara umum sendiri, batuan plutonik ini yang berada di Ophiolite Halmahera berupa peridotit yang tidak teralterasi. Next. Untuk stratigrafinya, sekuen mantel yang menghasilkan peridotit biasanya membentuk bagian bawah dari stratigrafi batuan beku yang diinterpretasikan sebagai partial melting dari mantel atas.
Sekuen mantel ini termasuk lerezolit yang merepresentasikan mantel atas yang telah ada sebelumnya, kemudian habis akibat ekstraksi dari MORB. Kemudian pelelehan temperatur tinggi dari lerezolit pada kondisi hidrus ini menyisakan Habsburgit yang lebih keras daripada yang berada di Troodos dan Oman. Dan Habsburgit ini lebih sering ditemukan daripada lerezolit. Kemudian ditemukan juga spinel yang menandakan terjadinya proses serpentinisasi meskipun hanya bertahan hingga fase primernya saja. Dan oviolit di Halmahera ini diinterpretasikan sebagai analog dataran pada busur depan Mariana saat ini. Next. Nah, ini merupakan lokasi dari daerah Halmahera tadi di peta cekungan Indonesia, dapat dilihat di kotak berwarna merah. Next. Nah, potensi cekungan yang ada di Halmahera ini terdapat 4 cekungan ya, dapat dilihat di sini ada 4 kotak. Yang pertama kotak dengan nomor 87 itu merupakan cekungan Morotai, kemudian nomor 88 merupakan cekungan Morotai Barat, kemudian 89 cekungan Teluk Kau, dan 96 cekungan Banda Barat. Next. Nah, ini mohon maaf dari kami kelompok 3 masih diperlukan pencarian lebih lanjut terkait studi pustaka mengenai cekungan Morotai Barat dan Banda Barat. Next. Nah, yang sudah kami temukan di sini mengenai cekungan Teluk Kau yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya, cekungan Teluk Kau. Cekungan Teluk Kau ini berada di utara Pulau Halmahera, yang mana memiliki potensi sebagai sumber daya migas yang letak dan potensinya pernah diteliti menggunakan metode magnetotelurik oleh Sugiarto 2019. Next. Kita lanjut ke lokasi ketiga, yang mana berada di selatan Pulau Halmahera, yaitu Pulau Buru. Next. Batuan dasar Buru, umur, dan komposisinya. Setting metamorfisme daerah Buru terbagi menjadi kompleks Paleozoik Wahlua medium grade rocks yang terdiri dari batuan dasar, dan kompleks Permian-Tanah low grade rocks yang terdiri dari konglomerat sebagai dasar yang menumpang pada kompleks Paleozoik Wahlua. Kompleks Wahlua terdiri dari grafit, pilit, sekis, batu pasir metaarkos, kwarsit, marmer, amfibolit, dan gneis. Selain itu, ditemukan mineral garnet yang menandakan bahwa metamorfisme bagian atas dari kompleks Wahlua berada di kondisi fasies kis hijau. Kompleks metamorfisme ini termetamorfisme pada kondisi dengan gradien termal 40 derajat Celcius per kilometer dengan tekanan mencapai 5 kb dan suhu mencapai 630 derajat Celcius. Next. Nah, berikut peta geologi dari Pulau Buru yang foto sebelah kiri, sedangkan yang foto sebelah kanan merupakan peta cita lokasi penelitian peta Pulau Buru. Next. Potensi dari Pulau Buru. Beberapa alterasi porfiritik dan argilik ditemukan pada batuan skismika. Skismika teralterasi porfiritik tersebar merata di daerah prospeksi ini. Memiliki ciri berwarna abu-abu gelap hijauan, kompak, terfoliasi dengan klorid sebagai mineral penciri alterasi. Di beberapa tempat ditemukan urat kuarsa berwarna putih, masif, kristalin, melensa sigmoidal, mengisi searah foliasi. Skismika teralterasi argilik memiliki ciri berwarna abu-abu terang putih, lunak, terubah atau tergantikan oleh mineral lengkung. Termineralisasi pirit secara diseminasi menurut Idrus DKK 2014. Next. Potensi selanjutnya, alterasi menjadi faktor paling berpengaruh pada pemetaan potensi emas. Hasil pemetaan potensi emas dilakukan dengan metode SIG-AHP yang dilakukan validasi dengan data lapangan. Berdasarkan hasil analisis overlay, 2 lokasi tambang rakyat yaitu Gogorea dan Gunung Botak terletak pada peta potensi emas. Hasil studi dengan SIG-AHP pada kelas tinggi menurut Saharja et al. 2019. Nah, berikut peta usulan blok wilayah usaha pertambangan logam Komunitas Emas dari Pulau Buru. Next. Setelah kita membicarakan Pulau Buru, mari kita membicarakan cekungan yang terdapat di sekitar Pulau Buru, terlihat pada peta pada kotak warna merah. Lanjut.
Terdapat dua cekungan di Buru, yaitu cekungan Buru Barat yang di sebelah kiri dan cekungan Buru di sebelah kanan. Lanjut. Cekungan Buru terdapat batu gamping yang berumur trias yang menjarit dengan shale yang berumur trias. Batu gamping ini kemudian berperan sebagai reservoir di barat laut Pulau Buru. Selain batu gamping, terdapat juga batuan konglomerat dan batu pasir di formasi dalan yang juga dapat bertindak sebagai reservoir. Yang berperan sebagai shale adalah dense limestone pada trias atas. Selain itu juga terdapat batuan lumpur yang berumur paleogen yang bertindak sebagai sill. Lanjut. Trap pada cekungan Buru masih sangat sedikit karena pada umur trias banyak mengalami erosi. Selain itu, source rock pada cekungan Buru ditemukan memiliki total organik karbon sebesar 2,6% yang menunjukkan bahwa source rock ini bernilai baik. Source rock diduga memiliki ketebalan hingga 1000 meter dan menipis hingga 200 meter pada bagian barat daya Pulau Buru yang dipercaya sebagai bagian atas formasi dalan. Berdasarkan informasi di atas, cekungan Buru memiliki potensi sebagai lapangan migas. Nah, berikutnya selain cekungan Buru, tadi sudah dijelaskan terdapat cekungan Buru bagian barat, di mana pada cekungan Buru barat ini diduga memiliki potensi yang berbeda daripada cekungan-cekungan yang sebelumnya dijelaskan. Jikalau cekungan sebelumnya itu adalah potensinya adalah migas, pada cekungan Buru barat ini memiliki potensi geothermal. Pertama adalah pada Waiepo yang diduga sekitar 6 km persegi dengan total energi 12,5 MWE untuk setiap 1 km perseginya. Sehingga secara total itu kurang lebih 75 MWE. Kemudian terdapat juga area Batabual dengan prospek geothermal yang diduga seluas 4 km persegi dengan total energi 50 MWE. Nah, berikutnya lagi terdapat area Kepalan Madan sekitar 4 km persegi dengan total energi 50 MWE. Ketiga area tersebut merupakan potensi geothermal terbesar pada pada cekungan Buru Barat. Nah, ini adalah gambaran Pulau Buru pada Google Maps. Nah, kita bisa melihat yang pertama adalah Waiepo, di mana potensi geothermal ini kurang lebih berada di tengah pulau. Berikutnya adalah Batabual, di mana kurang lebih ini berada pada sebelah kanan atau bagian sebelah timur dari Pulau Buru. Kemudian untuk area yang ketiga adalah Kepala Madan, di mana ini merupakan bagian kiri dari Pulau Buru ataupun paling barat dari Pulau Buru. Kemudian kita bergerak ke lokasi keempat, di mana di sini adalah Pulau Seram yang berada di Maluku. Pada Pulau Seram ini adalah bagian dari busur banda luar yang terbentuk akibat tumbukan lempeng benua Australia di bagian selatan dengan sistem tunjangan busur banda di bagian utara yang terjadi pada Neogen. Nah, tumbukan ini menghasilkan deformasi yang disertai dengan proses pemalihan atau pensesar naikan batuan busur luar banda. Nah, Pulau Seram ini terletak di timur laut dan sering disebut sebagai cermin Pulau Timor yang letaknya di barat daya. Nah, di sebelah selatan timur adalah bagian luar tepi paparan barat daya Australia yang merupakan tepian pasif benua akibat pecahnya Gondwana pada Jura. Ini adalah menurut Powell 1976 dan Fivers 1982. Untuk litologinya sendiri, secara umum pada Pulau Seram ini dikelompokkan menjadi 3 satuan atau runtuhan. Yang pertama adalah satuan para autokton. Ini adalah terdiri dari batuan yang berasal dari tepian barat daya benua Australia, yang kemudian sering juga disebut sebagai Facies Australia. Kemudian yang kedua adalah alokton. Ini terdiri dari batuan yang berasal dari busur luar banda. Ini adalah pratumbukan yang tersesar sungkukan di atas runtuhan pertama. Sering juga disebut sebagai Facies Asia yang sebenarnya keraknya berasal dari kerak Samudra Hindia dan luar banda. Nah, ketika kita berbicara tentang batuan dasarnya atau batuan alas, ini adalah batuan dasar berumur Permian yang disebandingkan dengan batuan oviolit di bagian barat Timor Leste, itu adalah kompleks mutis yang terdiri dari skis dan gneis. Kemudian ada satuan autokton, terbentuk pasca tumbukan atau post-organik yang menumpang secara tidak selaras di atas satuan yang telah terbentuk sebelumnya. Selanjutnya adalah cekungan yang berada di Pulau Seram. Next. Berikut merupakan potensi cekungan di Pulau Seram yang dapat kita lihat dari peta cekungan oleh Badan Geologi tahun 2009. Terdapat 3 cekungan yang berada di sekitar Pulau Seram, yaitu cekungan Seram Utara, cekungan Bula, dan cekungan Seram Selatan. Next. Yang pertama adalah cekungan Bula. Pada penelitian yang dilakukan oleh Lantu pada tahun 2017, bahwa terdapat zona reservoir pada kedalaman 2.500 hingga 4.000 meter di bawah permukaan, yang dengan metode magnetolorik memberikan nilai resistivitas 32 hingga 1024 ohmmeter. Hal ini diduga merupakan bagian dari formasi Kanike dengan litologi berupa batu pasir, yang menunjukkan bahwa cekungan Bula berpotensi sebagai reservoir hidrokarbon. Selanjutnya adalah cekungan Seram Utara dan Selatan. Batuan dasar pada daerah Seram tersusun atas batuan metamorf derajat tinggi hingga rendah. Batuan metamorfikis dan gneis derajat tinggi dari kompleks Kobe-Poto berumur Prakambium hingga Paleozoikum awal. Batuan Paleozoikum tersusun oleh filit
serpih yang sedikit berubah, batu pasir Greywick, dan batu gamping. Stratigrafi dari cekungan seram terdiri dari beberapa formasi, antara lain formasi Kobipoto, formasi kompleks Taunusa, formasi Tehoru, formasi Saku, formasi Kanikeh, formasi Manusela, formasi Saman-Saman, formasi Kola, formasi Lower Nif, formasi Upper Nif, dan formasi Kupa. Selanjutnya merupakan potensi dari cekungan seram utara dan selatan. Pulau Seram terletak dikelilingi dataran pantai dan dangkalan pantai yang saling tumpah tindih dengan formasi Fuva Pleo-Pleistocene, dengan produksi sekitar 19 juta barel minyak yang berasal dari lapisan pasir dan lapisan karbonat yang berada di formasi Fuva pada lapangan minyak di lapangan Bula hingga ke lapangan Pilien. Lapangan tersebut ditemukan pertama kali oleh Belanda pada abad 20 awal dengan cara dibor di area yang telah diteliti telah menghasilkan minyak pada batuan Fuva Basin. Selanjutnya, formasi Fuva merupakan target reservoir pada lapangan minyak Bula. Formasi ini tersusun atas sedimen-sedimen neritik yang berumur Pleistocene. Litologinya terdiri dari batu pasir, batu lanau, konglomerat, dan batu gamping. Batu pasir dan batu gamping terumbu merupakan target reservoir pada formasi ini. Selanjutnya adalah potensi reservoir hidrokarbon pada batuan dasar pada Oseil Seram Field, Maluku. Oseil Field termasuk ke dalam cekungan buru seram. Wilayah seram ini termasuk ke dalam geologis daerah Busur Banda. Pulau ini mirip kebanyakan pulau Indonesia bagian timur. Secara tektonik, lokasi tersebut adalah bagian dari tepi kerak benua. Menurut Piagam dan Panggabean tahun 1981 dalam Hadi Pandoyo et al. Tahun 2007. Salah satu potensi dari reservoir pada Seram Field yaitu pada batu gamping dari formasi Manusela dengan umur Jurasik. Berdasarkan pada data sumur pemboran dari Oseil 1, hidrokarbon dari formasi Manusela dan beberapa berada di antara pori-pori, Fuchs, serta retakan. Penilaian porositas berdasarkan pengukuran log antara 6% dan 12,2%, sedangkan berdasarkan pengukuran core adalah 0% dan 11,9% menurut Hadi Pandoyo et al. Tahun 2007. Basement rock-nya adalah batuan granit berumur Permian yang telah mengalami kekar yang intensif yang dapat dijadikan sebagai potensial reservoir. Selanjutnya, masih pada Oseil Seram Field, berdasarkan data Locus 1 dan Alpha 1A, sumber menunjukkan bahwa batuan dasar granit menunjukkan retak atau sambungan vertikal dan horizontal menurut Lelono tahun 2010. Hidrokarbon pada Oseil Field di Pulau Seram, Maluku, hidrokarbon dihasilkan dari rekahan formasi Manusela. Studi geologi teknik pada mekanika reservoir diperlukan untuk menyelesaikan masalah eksplorasi minyak dan gas, terutama ketika melakukan pengeboran dan tes reservoir. Pengetahuan tentang karakteristik reservoir di mana sifat batuan akan digunakan adalah untuk menentukan zona retak di sumur, menurut Trilangga dan Derajat tahun 2012. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.